Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport atau setiap hari menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Solusi Hutang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya. Mungkin dukungan semangat dari Anda selama ini tidak habis-habisnya buat mendukung channel Solusi Hutang, kayak mana channel ini bisa berkembang. Oke, ini saya mau menyampaikan di sini, Anda simak baik-baik. Judul yang Anda lihat di situ kan, stop bayar pinjaman online kalau Anda seperti ini dibikin oleh debt collector. Ya, karena saya perhatikan di sini masih banyak ya, bukan banyak lagi, masih banyak orang-orang yang melakukan pembayaran ketika posisi mereka sudah tertekan, ya. Dan di sini saya sangat mengkhawatirkan untuk kedepannya, bukan saat ini, tapi untuk kedepannya. Kalau seperti ini terus-terusan Anda lakukan, ya, Anda dalam posisi tertekan, tapi Anda malah melakukan pembayaran terhadap debt collector, terhadap pinjol misalnya, akan berdampak buruk ke depannya. Dan hal seperti ini tidak akan hilang dari dunia penagihan hutang. Ya. Dan ini mau saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Jadi judulnya stop bayar pinjaman online kalau Anda bermanfaat. Jika dirasa aja ya, jika dirasa ini nggak bermanfaat, ya udah, Anda terima kasih sudah bergabung di sini. Oke. Stop bayar pinjaman online ini mengatasi dampak-dampak buruk buat ke depannya, ya. Yang di stop itu yang seperti apa, Bang? Saya munculkan di sini. Saya munculkan aja, Anda boleh perhatikan dengan baik di situ. Saya tidak itu kalau namanya saya sensor di situ, nama orangnya saya sensor karena nggak bagus juga ya kita menunjukkan misalnya, wah ini utang si A, ini utang si B, rasanya kurang bagus saja gitu ya. Di sini saya coba bacakan, nanti saya coba uraikan kenapa saya melarang Anda menstop pembayaran ketika posisinya Anda sudah tertekan seperti ini, ya, atau dinyatakan seperti ini. Ini disimakin baik-baik gitu loh, ya. Jangan hanya berlindung di balik video-video mereka atau orang-orang yang memberikan motivasi ataupun solusi-solusi yang ada di YouTube misalnya gitu ya, terutama dari hal utang. Ya, karena banyak saya perhatikan orang-orang yang menyempurnakan aksi mereka dengan bersembunyi di balik video-video itu, seakan mereka mencari pengamanan sendiri buat diri mereka. Oke, gini. Ini Anda sudah muncul ya di situ ya. Selamat sore. Sedang dicari maling. Ya, ingat, sedang dicari maling, penipu dan sindikat. Ya, atas nama ini saya dengan kasus telah membawa lari uang perusahaan dan sengaja menggelapkan dana aplikasi pinjam cepat. Bagi siapa yang kenal dengan beliau, tolong disampaikan untuk segera mengembalikan uang perusahaan aplikasi pinjam cepat. Paling lama sore ini karena beliau telah memblokir akses komunikasi kami dengan beliau. Anda dicantumkan sebagai kontak darurat dan jaminan utang beliau yang bisa kami hubungi. Tolong disebarkan pesan ini agar tidak ada korban selanjutnya. Terima kasih. Ya. Ingat, jangan dibayar ketika, ya, ini kalau misalnya ini kan yang dikirim oleh aplikasi pinjam cepat ini pasti ke kontak Anda, misalnya ke orang sekitar, teman Anda, saudara, atau siapapun yang melaporkan Anda dengan chatan seperti ini. Misalnya ada teman yang melapor, ini saya mendapat chat yang begini. Tolong buat teman-teman semuanya jangan dibayar. Ya, ingat, kalau Anda mendapatkan chatan seperti ini dan diumumkan oleh teman Anda, jangan dibayar. Ya, alasannya kenapa saya bilangin ini jangan dibayar, karena saya perhatikan kenapa ancaman seperti ini terus-menerus lahir. Ini akibat suatu pencapaian debt collector yang sangat luar biasa. Ketika debt collector mengucapkan hal-hal seperti ini, debt collector mendapatkan satu tagihan. Gitu loh, saya perhatikan. Ya, kenapa banyak debt collector yang memanfaatkan kata maling, penipu dan sindikat? Ya, karena mereka berhasil menagih seseorang dengan menggunakan kata-kata ini. Ya,
Jadi kalau Anda sayang dengan lingkungan Anda, buat ke depannya, ini buat ke depannya, bukan buat yang telah terjadi ya. Ini buat ke depannya. Ya. Jangan bayar lagi. Ya, itu aja. Kalau debt collector memang mau, silahkan jemput sendiri. Ya. Karena ini selama ini, kenapa ancaman ini tidak pernah berakhir? Ancaman ini tidak pernah sudah. Karena Anda selalu membayar ketika Anda mendapatkan hal seperti ini. Ya. Sehingga kedepannya debt collector terus menerus melakukan hal yang sama dalam penagihan. Ya. Karena saya bilangin tadi, mereka mendapatkan suatu pencapaian yang sangat luar biasa gitu loh. Ketika mereka melakukan penagihan dengan pola seperti ini, mereka mendapatkan tagihan. Ya. Orang-orang ketakutan dan mereka merasa berhasil dengan hal ini. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Ingat, ini Anda boleh catat, itu aplikasinya Pinjam Cepat namanya. Anda stop kalau Anda mendapatkan ancaman yang seperti ini. Ingat, ada tanda kutipnya, Anda mendapatkan ancaman seperti ini. Ya. Habis itu lagi Anda mendapatkan tekanan dari orang sekitar karena ini chatnya dikirimkan melalui orang sekitar. Ya. Karena di sini dia ada membilangin Anda dicantumin sebagai kontak darurat dan jaminan utang beliau. Yang mau saya bahas dulu, Anda yang mendapatkan chatan ini, khusus buat yang mendapatkan chatan ini. Contoh, saya, ada teman saya mungkin yang minjam di pinjaman online, saya yang mendapatkan chatan seperti ini. Ya, hal yang harusnya saya lakukan, saya mensupport teman saya yang ada di dalam ini. Bukan malah saya menekan orang itu juga. Ya, begitu juga dengan teman-teman semuanya. Hal yang harus Anda lakukan ketika Anda mendapatkan suatu pemberitahuan hutang dari teman Anda, support dia. Ya, karena saya yakin di sana Anda hanya pura-pura tahu. Ya. Dan kenyataannya Anda tidak tahu. Kalau orang yang sudah mengetahui dunia online atau pinjaman online, dia tidak akan ngechat yang bersangkutan. Ya, tidak akan memberitahu yang bersangkutan karena itu akan berdampak buruk kepada pemikiran dia dan hati dia. Gitu loh. Nama kita Bang dicantumkan sebagai kontak darurat. Itulah yang saya sebut dulu adu domba dari debt collector. Hati-hati saya bilangin. Dulu saya 2019 paling geger saya mau bikin video tentang itu. Hati-hati adu domba dari debt collector. Ya. Kawan bisa menjadi lawan, lawan bisa menjadi kawan. Debt collector memanfaatkan orang sekitar untuk menagih. Ya. Kenapa debt collector memanfaatkan orang sekitar kita untuk menagih kita? Karena keterbatasan jangkauan dari debt collector sendiri. Ya. Kalau orang sekitar tidak hati-hati, dia bisa jadi debt collector yang paling kejam. Ya. Ini akibat dari chatan yang muncul di layar Anda. Akibat dari itu contohnya disebutin. Anda dijadikan kontak darurat oleh si A, misalnya gitu. Ya. Otomatis orang yang tidak mengetahui tentang pinjaman online ini bahwa mereka sedang diadu domba, dia pasti akan marah kepada si A ini. Ya. Dia akan marah dan kesal habis-habisan. Ya, ketika hal itu terjadi, berarti debt collector berhasil menjadikan Anda sebagai penagih hutang tanpa harus digaji perusahaan mereka. Ya, Anda pasti marah kepada si A. Pasti Anda akan melontarkan, saya tidak mau tahu. Yang penting selesaikan hutang Anda, selesaikan masalah Anda, jangan dihubungi lagi nomor saya. Sadar atau tidak, diakui atau tidak, Anda telah menjadi debt collector untuk menagih teman Anda sendiri. Begitu liciknya pinjaman online. Ya, itu buat yang selalu dijadikan sebagai kontak darurat. Misalnya itu Anda disebutin sebagai, dicantumkan sebagai kontak darurat, jaminan utang dari si A misalnya gitu ya. Itu jangan percaya. Itu pola dan cara dari debt collector untuk menyuruh Anda sebagai DC juga. Ya, kalau sempat Anda melakukan penagihan terhadap teman Anda seperti yang saya contohkan tadi, berarti Anda telah menjadi debt collector. Hal yang harusnya Anda lakukan ketika posisi seperti itu adalah, kalau memang Anda bisa menjawab dari chat DC, sampaikan aja, itu bukan urusan saya. Ya. Kalau itu memang penting bagi Anda, kunjungi mereka. Silahkan berdasarkan KTP dia. Ya. Tapi kalau saya, itu bukan urusan saya. Kalau sekiranya Anda pengen menjawab dari chatan DC. Tapi kalau Anda tidak pengen menjawab, abaikan saja. Ya. Apakah itu akan berdampak buruk kepada kami Bang? Tidak ada hubungannya dengan Anda yang dicantumkan sebagai kontak darurat. Tidak ada hubungannya. Ya, hutang si A ya tanggung jawab si A, tidak akan menjadi tanggung jawab kontak daruratnya. Ya.
DC bilangin, Bang, DC itu ingin menjadikan Anda debt collector tanpa harus dibayar. Berarti lahirlah debt collector sukarela yang selalu mereka sebutkan dengan pihak ketiga. Ya, karena keterbatasan debt collector. Contoh saya di Padang, apa mungkin saya akan dikunjungi oleh debt collector yang ada di Jakarta? Nggak mungkin. Ya, otomatis debt collector memanfaatkan orang sekitar saya yang ada di lingkungan saya yang mereka temukan dari data kontak saya tadi. Ya, dan mereka akan membangunkan suatu bibit dari orang sekitar saya. Kayak mana orang sekitar ini merasa risih dan terganggu adanya satu tagihan dari debt collector sehingga orang sekitar juga ikut serta menagih saya. Ya, itu kejamnya suatu politik itu gitu loh. Ya, itu harus dipahami oleh Anda-anda yang dijadikan sebagai kontak darurat katanya. Itu kan kata si DC aja, faktanya nggak ada kok. Ya, itu karang-karangan si DC, apalagi aplikasi pinjam cepat ini. Ngawur asal jadi gitu loh. Udah banyak orang yang diginiin. Jadi kalau Anda mendapatkan chatan seperti ini, Anda dikatakan maling atau penipu, ingat, stop bayar pinjol. Ya. Jadi stopnya itu khusus Anda yang mendapatkan chatan seperti ini. Lanjutkan, suruh mereka datang ke rumah. Anda mau tagihan, Anda mau duit, datang ke rumah saya sesuai dengan alamat saya. Ya, yang penting tidak ada yang perlu Anda panikkan, tidak ada yang perlu Anda takutkan. Hal-hal seperti ini tidak berbahaya kok. Ucapan saja yang kejam, hasilnya nggak ada, hasilnya juga nol. Ya, tapi kalau kita percaya habis-habisan, kita percaya sampai 100%, baru itu akan berdampak buruk kepada diri kita sendiri. Ya, padahal itu cuman ucapan sampah aja kalau seperti itu. Ya, jadi mungkin dari saya cuman itu aja. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Buat teman-teman semuanya, silahkan nanti dipergunakan dengan baik. Atau juga gini, karena sudah lama ya saya tidak membuka untuk ruang konsul, karena itu memang numpuk banget. Jadi buat teman-teman hari ini yang mau konsultasi atau diskusi dengan tim saya, silahkan di nomor yang ada di deskripsi. Saya sudah munculkan lagi, beberapa hari ini saya tidak munculkan memang.